Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas adab-adab di dalam berdakwah atau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir kita sudah bahas yaitu tentang kalau berdakwah jangan paksa orang untuk menerima dakwah kita. Berikanlah dia kebebasan untuk memilih, berfikir. Dan kalau Allah memberinya hidayah, maka orang tersebut akan mengikuti jalan kebenaran. Dan kita mendapatkan pahala ketika berhasil atau tidak berhasil. Jadi dakwah itu tidak mesti berhasil mengislamkan orang atau membuat orang menjadi taubat. Tidak harus berhasil. Nabi pun tidak ditugaskan untuk berhasil. Allah mengatakan wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu wahai Muhammad hanya menyampaikan. Nabi Muhammad pamannya sendiri pun tidak berhasil diislamkan. Jadi dakwah itu jangan mengira bahawa kita dapat pahala ketika berhasil membuat orang jadi baik. Tidak. Asal sudah berdakwah sudah dapat pahala besar. Tidak peduli berhasil atau tidak berhasil. Namun kalau seandainya berhasil, kita dapat pahala seluruh kebaikannya, seluruh taubatnya. Allah akan alirkan pahala yang dia lakukan setelah taubat kepada orang yang memberinya petunjuk kebaikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka begitulah cara dakwah sahabat. Kita sudah beri contoh minggu yang lalu, yaitu salah seorang sahabat yang ditugaskan ke Madinah sebelum menjadi Madinah Yasrib. Kalau mau mendakwahkan kepada penduduk Yasrib, dia mengatakan kalau engkau ingin mendengar, dengarkanlah. Tapi kalau kalimat-kalimatku tidak baik menurutmu, maka aku akan berhenti untuk mengucapkan kebenaran ini. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah bagi penduduk Madinah. Jadi jangan paksa-paksa orang untuk mengikuti. Yang lebih aneh, kalau dalam urusan mengislamkan seseorang saja kita tidak boleh memaksakan. Yang lebih aneh ada orang yang memaksakan untuk mengikuti pandangan dia. Sesama Muslim, ini sudah masuk Islam. Jadi maksa harus mengikuti pandangan yang dia pahami. Jadi jangan paksa orang yang tidak berkunut untuk ikut kunut. Dan yang tidak berkunut jangan paksa yang berkunut untuk tidak berkunut. Cukup kasih tahu saja ini pandangan mana, dalilnya mana. Tidak perlu sampai menimbulkan permusuhan gara-gara pemaksaan kehendak, sampai melempar masjid orang yang tidak sesuai jumlah rakaat tarawihnya dengan kita. Nyana buat ni. Jadi berarti kita terlalu sempit, terlalu picik cara berfikir. Sesama Muslim pun kita paksa yang sudah kita tahu bahawa tidak mungkin kita bisa bersatu dalam pemahaman. Tapi yang penting kita bersatu dalam akidah, bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad. Itu pun sudah jadi landasan untuk kita berkumpul bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sekedar pengingat ulang apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Berikutnya, adab berikutnya ketika berdakwah yaitu as-sabru ala aza al-mad'uwin. Bersabarlah di atas semua ujian atau penderitaan
yang kita dapatkan dari orang yang kita dakwahkan. Bersabarlah. Jadi sabar ini dalam posisi iman, kata Ali bin Abi Talib, bimanzilatir ra'si fil jasad. Sabar itu dalam iman kita, itu posisinya sama seperti posisi kepala pada jasad. Tubuh ini tidak akan bermanfaat, tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa hidup, dan tidak bisa merasakan nikmat, tidak mampu menyelesaikan masalah kalau tidak ada kepala. Jasad ini kalau tidak ada kepala, itu menjadi bangkai yang tidak ada makna. Tapi kepala nempel, walaupun jasad setengah, tetap dihargai orang. Mungkin kaki tidak ada, tangan tidak ada, hidup cuma sebatas paha. Tapi kepala ada. Dengan adanya kepala, tetap semua kebaikan dihitung, diajak berfikir oleh orang, menghadapi masalah ada jalan keluar. Begitulah posisi sabar dalam iman. Sabar itu kata para ulama dibagi 3. Sabar dalam nikmat, sabar dalam menahan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Ada 3 model sabar. Sabar dalam nikmat ini yang paling susah. Yang paling sulit kita lakukan sabar dalam nikmat. Yang paling rendah adalah sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah baik, tetapi lebih mudah kita jalankan. Karena otomatis mau tidak mau, terima tidak terima, musibah sudah terjadi. Isteri sudah meninggal, anak sudah meninggal, mau nangis 1000 tahun, tetap tidak bisa lakukan apapun. Jadi sabar dalam musibah ada sedikit unsur keterpaksaan, terima tidak terima harus sabar. Namun orang yang terima, wabashir, berikan kabar gembira, kata Allah. Yang menerima sabar dalam musibah. Tidak terima pun isteri tidak bisa hidup lagi, anak tidak bisa hidup lagi. Maka sabar dalam musibah itu levelnya yang paling rendah di antara sabar yang 2 tadi. Sabar dalam menahan maksiat berada di tengah-tengah. Sabar dalam menahan maksiat, berusaha sabar untuk tidak bermaksiat. Yang paling susah sabar dalam nikmat. Waktu miskin sabar, waktu kaya sudah jatuh dalam maksiat. Waktu dalam keadaan hidup susah bersama isteri, selalu sabar. Walaupun pulang dengan sepeda berdua, cuma membawa pulang seekor ikan, sayur sedikit, tapi dengan isteri di rumah mesra, harmonis, makan suap-suapan, istri dijaga betul, mampu bersabar. Ketika diberi kekayaan oleh Allah, disitulah hilang kesabarannya dalam nikmat. Maka banyak orang yang miskin bisa sabar, ketika kaya tidak bisa sabar. Apa yang terjadi? Muncul keinginan untuk selingkuh, paling kurang keinginan yang halal untuk kahwin lagi, itu paling kurang. Halal, Pak. Dulu suap-suapan sama istri, sekarang sudah banyak istri untuk disuap, kan susah. Itu paling kurang. Yang dulu rumah sederhana, sekarang muncul pikiran-pikiran setan. Buat rumah Masya Allah 3 tingkat, lantai 2 tinggal setan, di lantai 3 tinggal kuntilanak, setan juga. Nggak ada yang tinggal, tapi buat rumah tinggi-tinggi, pintu pagar remote. Dulu nggak ada sombongnya sama tetangga, sapa kanan kiri salam. Begitu sudah kaya berubah jadi sombong, pintu mobil pun tidak terbuka. Mubazir banyak. Makanya sabar ini
itu tingkatannya perlu semua kita tahan. Ya. Cerita dalam yang sering kita dengar, cerita Sa'labah bin Hatim. Ya. Kan Sa'labah bin Hatim yang ceritanya masyhur, walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tetapi ini bermakna cerita ini. Dulu miskin, setelah didoakan oleh Nabi jadi kaya sehingga lupa untuk salat, sibuk menggembala kambing yang terlalu banyak. Nah, ini akibat tidak mampu bersabar dalam nikmat. Baik, kita kembali. Itu sabar, makna sabar. Dalam dakwah, kita ini dituntut untuk bersabar level tinggi, Pak. Karena sabar ini Allah gambarkan kesabaran di antara para nabi. Itu pun yang mendapat julukan ulul azmi itu cuma 5 nabi. Ciri-ciri ulul azmi iaitu salah satunya mereka punya sifat sabar yang sangat tinggi, sekaligus menghadapi ujian yang sangat banyak. Allah sebutkan langsung nama-nama ulul azmi dalam surat Al-Ahzab. Yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. 5 nabi. Allah sebutkan mereka ulul azmi. Ulul artinya uli atau ulu, itu artinya memiliki. Al-azam, tekad yang sangat kuat. Jadi nabi-nabi ulul azmi ini tidak peduli badai, tidak peduli hujan, atas nama mereka diperintahkan Allah dakwah, mereka terjang. Kesabarannya jangan ditanya. Semua nabi sabar, tapi yang paling hebat 5 nabi ini, karena banyaknya ujian terhadap 5 nabi ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau seperti bersabarnya nabi-nabi yang ulul azmi. Sabaran Nabi Muhammad dimulai dari dakwahnya, dihadang oleh berbagai ancaman. Dari yang sederhana, dipermalukan dengan dilempar tai unta sedang salat, sampai Fatimah menangis melihat ayahnya dipenuhi dengan tai unta di kepalanya, ditumpukkan oleh Abu Jahal. Lalu anak Nabi berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk menghancurkan orang-orang yang menyakitimu? Nabi tidak mau berdoa seperti doa Nabi Nuh, karena masih menyisakan harapan agar mereka bisa mendapatkan Islam. Lalu sampai ancaman pembunuhan berulang-ulang, bahkan sudah diusahakan bunuh berulang-ulang. Abu Jahal pernah mencoba bunuh Nabi dengan melemparkan batu dari atas Kaabah supaya jatuh batu ke atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang mengatakan batu itu melayang, tidak bisa jatuh ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab pernah menggali lubang di tempat jalan yang dilalui Nabi. Ternyata yang jatuh kemudian dia sendiri. Uqasyah ketika Nabi hijrah disuruh kejar. Dia mengejar Nabi mengharapkan hadiah yang diumumkan siapa yang bisa membawa Nabi hidup atau mati. Dikejar sampai kudanya terbenam berulang-ulang dalam pasir. Jadi kuda saja sudah menolak untuk menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus pembunuhan, usaha-usaha pembunuhan. Di embargo sudah, di dalam lembah tidak boleh berhubungan apapun, tidak boleh dikirimkan apapun. Nabi sabar sampai ke Madinah. Nabi baru mendapatkan bantuan yang banyak. Sampai meninggal pun Nabi sabar dengan berbagai tingkah orang-orang yang telah beriman kepadanya. Makanya Allah pun merekom Nabi dengan mengatakan dalam surah Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkaulah manusia yang paling baik akhlaknya di antara semua makhluk.
Jadi di antara semua makhluk, Nabi orang yang paling baik akhlaknya. Kota Taif, seandainya Nabi enggak bersabar, enggak ada lagi hari ini travel umrah yang bisa wisata kota Taif. Karena pasti dihapus oleh Allah seandainya Nabi menjawab tantangan dari malaikat untuk melemparkan gunung ke atas kota Taif. Kalau Nabi jawab ya, Taif tidak ada. Hari ini tidak ada lagi. Tapi Nabi menjawab jangan. Malaikat saja emosi. Nabi tidak emosi, dilempar batu, pecah giginya, pecah gusinya, lututnya berdarah. Malaikat yang emosi. Menawarkan. Mungkin kalau kita Nabi ya, pasti kita jawab ya. Kata malaikat, bagaimana Ustaz, kita lempar ke satu kelancang garam. Contoh. Pasti saya jawab, nepa habis jo kedih mandum. Tapi Nabi tidak. Nabi Nuh 900 tahun berdakwah. Hanya sekitar 80-an orang. Tetap dia sabar. Bayangkan Bapak Ibu, 900 tahun berdakwah, istrinya sendiri pun melawannya, anaknya sendiri pun melawannya. Dia tetap sabar sampai datang waktu penenggelaman. Nabi Ibrahim jangan ditanya, dari awal-awal di masa remajanya sudah dilemparkan ke dalam api. Sebelum dilempar dibuka bajunya. Makanya hadis Nabi riwayat Muslim mengatakan, awwalu ma yuksa yaumal qiyamah, yang pertama sekali diberi pakaian ketika kita bangkit dari alam kubur, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang pertama sekali diberi pakaian. Kenapa? Dulu dia pertahankan nama sampai pakaiannya dicopot oleh orang-orang kafir. Nabi Musa juga luar biasa kesabaran menghadapi tekanan, kejaran Fir'aun. Bahkan lebih sabar lagi ketika menghadapi Bani Israel. Orang-orang Yahudi yang tidak punya sifat taat, melawan nabinya terus-terusan. Nabi Musa dengan kesabarannya luar biasa membimbing supaya Bani Israel ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa juga menghadapi cercaan berulang-ulang, bahkan ibunya Maryam Jadi Nabi Isa alaihissalam, murid-muridnya pun diajarkan sabar. Kalau bapa baca Yasin, surat Yasin, dari mulai ayat ke-13 sampai ke ayat 25, sekitaran itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa arsalna ilaihi musnaini wa ma sebentar. Fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin. Ayat itu menceritakan tentang utusan dari murid Nabi Isa yang dikirimkan ke ashabul qaryah. Karena ayat sebelumnya wadrib lahum ashabal qaryati idza ja'ahal mursalun. Kami beri contoh kepada kalian tentang ashabul qaryah, penduduk suatu kampung yang ketika dikirimkan utusan oleh Allah. Dikirimkan utusan oleh Allah melalui Nabi Isa. Nabi Isa mengirimkan muridnya ke kampung ini. Kampung ini kemudian disebut dalam tafsir bernama Antakiyah atau Antokia. Terletak di Romawi, di Roma. Karena Nabi Isa dakwahnya area Roma. Dikirimkan dua orang. Wa arsalna ilaihi musnain. Kami kirimkan dua orang, kata Allah, muridnya Nabi Isa. Ada yang mengatakan namanya Sadiq wa Masduq. Ternyata dua orang ini sampai di kampung itu, setelah mendakwahkan siapa Allah, Tuhan begini-begini, mereka ditangkap dan dipenjarakan oleh raja setempat. Lalu fa'azzazna bisalisin. Kami kirimkan lagi, kami kuatkan lagi dengan orang yang ketiga. Dikirimkan lagi yang ketiga. Yang ketiga ini kemudian tafsir menyebutkan namanya Syam'un. Yang ketiga ini pun ditangkap, dibunuh. Ketika mau dibunuh, datang salah seorang yang pernah taubat di tangan mereka.
yang bernama Habib An-Najjar. Ya. Dia datang mengatakan kepada penduduk kampung, jangan kalian bunuh mereka. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul berdakwah. Mereka tidak berharap imbalan apapun dari kalian. Mereka adalah utusan Nabiullah Isa dan seterusnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Habib Najjar pun dibunuh. Sampai ada tafsir yang mengatakan dibunuh dengan cara disiksa duluan, dimutilasi, dibelah perutnya, dikeluarkan usus-ususnya. Hanya gara-gara Habib An-Najjar memperingatkan mereka untuk tidak membunuh 3 orang murid Nabi Isa ini. Begitu dulu cara berdakwah. Kesabarannya tingkat tinggi. Hari ini orang dakwah, tapi ketika sedikit teruji dengan ejekan, dengan kita kadang-kadang enggak sanggup seperti para nabi. Ya. Bahkan kalau dalam urusan dakwah lebih hebat syaitan daripada kita. Syaitan kalau mendakwahkan keburukan, dibaca ayat-ayat untuk mengusir pun dia tetap datang lagi. Diejek pun kita berkali-kali mengatakan setan kau, kita bilang tetap dia datang lagi. Setan enggak dibayar, enggak ada amplop, enggak ada apa-apa, tetap dia datang lagi. Ya, 24 jam. Ustaz hari ini enggak dikasih amplop sekali, enggak datang lagi. Tertukar amplop saja sama muazzin enggak datang lagi. Bukan enggak dikasih, tertukar sama muazzin. Roh menuju amplop muazzin, hang kejap lagi. Hotel kebuka, kok lagi nyonya kurang ajadatnya panitia, macam-macam. Ya. Setan enggak dibayar, 24 jam dia dampingi kita untuk memasukkan kita ke neraka. Dakwah itu perlu kesabaran kuat. Jadi ini jangan fikir bahwa dakwah harus di atas mimbar, tidak. Dakwah kita di dalam rumah itu perlu sabar. Mendakwahkan istri yang dulu tidak mengenal agama itu perlu sabar. Mendakwahkan anak supaya mau salat perlu sabar. Makanya Allah sebutkan wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq. Jadi Allah mengatakan semua rugi. Kita semua rugi. Innal insana lafi khus. Semua dalam kerugian. Kecuali 4 orang yang tidak rugi. Yang pertama amanu, orang beriman. Tapi orang beriman pun masih rugi. Kecuali dia beramal saleh. Jadi hanya iman saja tidak salat masih rugi kecuali dia beramal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang beramal saleh pun masih rugi. Sampai dia watawasau bil haq, dia mulai mengajak kepada kebenaran. Jadi kalau cuma datang ke masjid, salat, mengakui Allah sebagai Tuhan, bagus tapi rugi. Kenapa? Mulutnya tidak pernah mengajak pada kebaikan. Yang tipe 2 orang tadi, beriman dan beramal saleh, itu tipe orang saleh. Orang saleh itu biasanya dicintai orang. Ahli maksiat pun mencintai orang saleh. Berbeda dengan orang yang menambah amal berikutnya, yaitu berani menegakkan kebenaran. Wa tawasau bil haq. Mulai dia naik derajatnya dari saleh menjadi muslih. Orang saleh dicintai, muslih dibenci. Kita ini kalau saleh saja, salat-salat saja, tapi enggak berani menegakkan kebenaran. Tidak berani. Di komplek kita enggak ada manfaat. Anak kos berzina di samping rumah kita, kita tidak berani tegur. Tapi ke masjid tiap subuh. Salat berjamaah tidak pernah tinggal. Kita orang saleh, anak kos yang berzina itu begitu ketemu kita, tetap dia tunduk. Ustaz, Assalamualaikum. Dia cerita sama ceweknya yang berzina itu, dia katakan, baik kali ustaz tu. Orang saleh itu ahli maksiat pun cinta. Orang saleh coba berubah jadi muslih. Mulai kita ketuk pintunya. Kenapa berdua? Lalu kita tampar satu-satu. Mandi paret. Setelah mandi paret, yang cowoknya kita usir. Yang ceweknya kita ambil jadi istri kita. Ya janganlah Pak. Jadi kemudian kita mulai memperbaiki mereka.
Semenjak itu kita sudah mulai, ketika lewat mereka tidak mengatakan kita baik lagi. Dia mulai merasa dendam. Disitulah kita mulai butuh level terakhir, yaitu watawasau bis sabr. Bersabarlah engkau. Kalau engkau sudah mulai berani menegakkan kebenaran, bersabarlah. Maka yang paling enak hidup itu orang-orang soleh. Enak hidup maksudnya tidak ada tantangan. Orang muslih naik di atas level soleh, itu sudah mulai dibenci. Berani mengatakan yang benar di atas mimbar, dibenci. Tapi berani menjilat-jilat penguasa di atas mimbar, dicintai. Jadi pokoknya semua kesalahan, yang penting dia dipakai. Tidak berani dia katakan mana yang benar, mana yang salah, enggak berani. Jadi oleh karena itu ketika kita masuk dalam kondisi mulai mendakwahkan agama dengan kebenaran, bersabarlah kata Allah. Di situ betul-betul harus sabar. Dihina, dijatuhkan. Dan itulah yang terjadi pada semua orang yang berani menegakkan kebenaran. Paling kurang kita dapat WA mengejek. Kadang-kadang kita difitnah. Video kita dipotong, disebarkan, padahal enggak lengkap isinya. Dibuat macam-macam. Nah, kalau kita levelnya sudah sampai situ, disinilah dalam dakwah disuruh bersabar. Disuruh bersabar. Bersabar ini bukan enggak boleh jawab fitnah. Disuruh jawab fitnah. Nabi Yusuf sabar minta ampun. Sampai dia terima keputusan pengadilan bahwa dia yang harus dipenjara. Padahal dia tahu. Dan pengadilan tahu, sudah membuktikan Zulaikha lah yang mencoba memperkosa Yusuf. Cuma karena ini istri menteri, istri pejabat besar, Zulaikha meminta, jangan permalukan saya. Penjarakan Yusuf, biar di media, di publik, semua tahu bahwa Yusuf lah yang berusaha memperkosanya. Akhirnya Yusuf dipenjara lebih 30 tahun lamanya. Bayangkan kesabaran Yusuf, Nabiullah Yusuf alaihi salam. Dan ini akan terus berulang-ulang, Pak. Kejadian ini berulang-ulang dengan nama-nama yang berbeda. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Nabi Yusuf diminta keluar dari penjara karena kelebihannya bisa mentakwilkan mimpi. Apa kata Nabi Yusuf? Aku tidak akan keluar dan tidak akan kubantu kerajaan sampai namaku dibersihkan. Jadi dia minta sama raja, aku akan keluar, panggil semuanya perempuan-perempuan yang dulu pernah dikumpulkan oleh Zulaikha. Jadi suruh kumpul semua itu. Ibu-ibu di kampung-kampung, yang PKK, yang main julu-julu, yang dharma wanita, semua. Kumpulkan, kasih tahu mereka semuanya bahwa Zulaikha lah yang bersalah. Membersihkan nama tetap wajib. Klarifikasi fitnah wajib. Setelah itu masih juga difitnah, bersabarlah. Allah yang akan selesaikan nanti di akhirat nanti. Nah, inilah Bapak Ibu salah satu adab dalam berdakwah, baik dalam rumah tangga, ketika dilawan oleh istri, dilawan oleh anak, tetaplah bersabar mengajak mereka kepada kebaikan. Saya berhenti dulu di sini. Ada waktu 10 menit mungkin, silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Baik para jemaah sekalian, mungkin ada sisa waktu sekitar 10 menit ke depan. Bagi jemaah yang bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Najli beserta para jamaah semua. Adab-adab kita dalam berdakwah. Tapi mungkin dalam beberapa tahun ini, terutama di Banda Aceh Ustadz, ada orang-orang yang berdakwah. Tapi mereka tidak diterima oleh satu kelompok. Malah kelompok itu orang-orang alim juga, yang berdakwah juga orang alim.
Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi? Baik. Kalau tidak ada jangan dipaksakan Bapak. Karena saya lebih senang kalau tidak ada sebenarnya. Baik, pertama saya jawab ini dulu. Nanti saya teringat ada pertanyaan dari Abu Ali yang belum terjawab 2 minggu yang lalu. Minggu yang kemarin kita nggak sempat jawab karena kita menjawab tentang urusan anak-anak di masjid. Ya, yang intinya anak-anak di masjid boleh hadirkan tapi dikontrol. Tidak boleh begitu saja dilepaskan lalu kemudian kita bermusuhan dengan panitia gara-gara menegur anak kita. Pertanyaan pertama tadi, ada orang yang kelompok yang mendakwahkan agama tapi ditolak oleh komunitas, dan yang menolaknya kebetulan orang-orang yang faham agama juga. Ini kenapa bisa terjadi? Di antara penyebab kenapa sebuah dakwah dari kalangan orang-orang yang baik ditolak juga oleh orang-orang yang baik, ini karena ada unsur-unsur dakwah yang tidak dilakukan. Di antaranya lupa bahwa berdakwah itu harus dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Yang kedua, dakwah tidak boleh disisipkan dengan ejekan. Jadi begitu mengejek, orang yang teringat ejekannya. Jadi begitu kita mulai menyinggung amalan-amalan orang-orang yang sebenarnya hanya sekedar khilafiyah, lalu kita singgung seakan-akan itu menjadi sebuah dosa besar, di situ orang akan teringat bahagian singgungan itu, bukan kebaikannya yang diingat, ya, bukan dakwah, materi dakwahnya yang diingat, ejekan itu yang diingat, sehingga menyebabkan perlawanan. Yang ketiga, dalam dakwah salah satu yang diajarkan oleh Nabi dan para ulama mengamalkannya, yaitu hormatilah keadaan penduduk setempat yang kira-kira mereka masih berada dalam kategori syariat, artinya bukan orang syirik. Kalau kebiasaan orang syirik enggak perlu dihormati, langsung memang disuruh untuk dakwahkan. Tapi kalau seandainya hanya perbedaan mazhab, hormatilah tempat kita berdakwah. Ini semua negara-negara Islam kan bermazhab, Pak. Walaupun ada yang mengatakan enggak perlu bermazhab. Akui tidak akui, negara-negara Islam ini negaranya bermazhab. Indonesia, negara-negara Asia Tenggara, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura, Muslim-Muslim Thailand, Singapura, itu rata-rata bermazhab Syafi'i. Arab Saudi sendiri pun bermazhab Hambali. Turki Hanafi. Maroko, Tunisia Maliki. Dan amalan itu dikerjakan oleh penduduknya. Diamalkan amalan-amalan mazhab itu. Dan ketika kita mendakwahkan satu pandangan ke tempat yang orang sudah punya pandangan sendiri, di situ harus punya adab. Jangan sakiti pandangan orang setempat. Yang dakwahkan tetap dakwahkan, tapi perbaiki umat yang rusak. Bukan menyakiti pemahaman yang sudah ada. Karena bisa jadi pemahaman itu bukan salah, hanya terjadi perbedaan pandangan. Maka ini yang menyebabkan kadang-kadang terjadinya perpecahan, sehingga diusir, ditolak karena frontal. Ketika mendakwahkannya frontal, ada unsur-unsur seakan-akan merendahkan, mengejek. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi. Apalagi yang mendakwahkan masih minoritas, maka dengan mudah ditolak di berbagai tempat. Nah, ini jadi harus juga ada adab-adab dalam berdakwah. Nabi SAW
Itu pertama sekali berdakwah di Mekah kan tidak langsung frontal. Bahkan pakaian beliau tetap pakaian orang jahiliyah kan. Jubah itu kan pakaiannya orang jahiliyah. Beliau tetap pakai. Jadi berbaur dulu baru beliau masuk untuk mendakwahkan agama yang sebenarnya. Itu yang menjadi penyebab kenapa dakwah kita kadang-kadang ditolak. Jadi dakwah itu harus punya cara. Yang kedua, pertanyaan dari Abu Ali di 2 minggu yang lalu, ada seorang pendakwah yang dalam salah satu videonya mengungkapkan bahawa pihak yang tidak sesuai dengan pemahaman pendakwah ini, dikatakan bahawa pihak ini punya pandangan yang akidah yang sesat, dengan mengatakan Allah bertempat, ya begitu ya Bu Ali, ya? Allah bertempat, Allah berjasad, segala macam. Sehingga dalam video itu pendakwah ini mengatakan ini kelompok sesat, ini kelompok sesat misalnya. Baik, saya tidak bicarakan materinya, tapi hal yang harus kita ingat ketika kita mengatakan tentang suatu kelompok, maka pertama kita harus bertabayun dulu, cari tahu dulu benarkah kelompok itu mengatakan hal seperti itu. Jadi bukan langsung mengatakan fulan begini, tapi bukti itu tidak ada. Jadi tabayun, cari tahu dulu betulkah kelompok yang kita tuduh itu benar-benar tersesat dengan pemahamannya. Baca dulu kitab-kitab mereka, baca dulu pemahaman mereka. Itu yang pertama kalau ingin memvonis satu kelompok. Yang kedua, kalau kita sudah pun sampai pada bacaan kelompok itu ternyata ada kitab yang menuliskan ini, maka apakah benar pemahaman yang kita fahami sesuai dengan yang mereka fahami atau tidak? Bisa jadi kita baca kitab orang yang enggak sesuai dengan kita, lalu kita memahami versi kita, tidak memahami versi mereka. Kita baca, tapi kita enggak mau tahu pemahaman mereka bagaimana. Contoh misal, kalau seperti yang disebutkan contoh, kita tuduh ada kelompok yang mengatakan Allah berjasad. Kita dapatkan keterangan di salah satu kitab mereka contohnya. Tapi apakah benar yang mereka pahami itu maksud mereka berjasad memang seperti manusia, atau maksud mereka Allah berjasad cuma bukan jasadnya seperti jasad makhluk? Kan sudah berbeda pemahaman. Kita mengira, kita memvonis dengan pemahaman kita, ternyata pemahaman mereka berbeda. Makanya dalam kaidah fikih itu diajarkan maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Yang paling paham maksud sesuatu adalah orang yang mengucapkan, bukan orang yang menuduh. Yang paling paham tentang perkara kita siapa, Pak? Kita yang ucap. Yang paling paham puisi kita siapa? Kita yang buat, bukan orang yang baca puisi kita. Maka sebelum tuduh, cari informasi, tabayun, kemudian cari pemahaman mereka, bukan membaca sesuai dengan pemahaman kita. Mungkin bukan seperti yang kita kira mungkin. Maka terlalu awal kita menuduh-nuduh orang. Ini siapapun kelompoknya yang suka menuduh-nuduh saudaranya kafir, hati-hati, karena dialah kafir yang sebenarnya. Ini perlu hati-hati sekali dalam urusan ini. Baik, kita cukupkan, insyaAllah kita masih sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.